Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya ngobrol-ngobrol santai seputaran berita-berita ataupun peristiwa-peristiwa yang lagi hangat, yang lagi viral di negeri kita ini teman-teman. Kalau teman-teman ini dengerin ada suara belalang dan gangsir, ini rumah saya ini sekitarannya banyak belalang sama gangsir atau jangkrik yang besar ya teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini soalnya sampai malam mereka ini. Nah ini teman-teman, di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman, ngobrol santai seputaran apa ya, adanya dua argumen, adanya clash ya di media sosial antara pesulap merah ya, Marcel Radival gitu kan, dengan siapa nih, praktisi supranatural yang memang di sini mengadakan penelusuran di tempat-tempat yang gaib atau tempat-tempat yang angker yang diduga menjadi tempat-tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib gitu kan, yang mana kemudian melakukan program mediumisasi untuk berinteraksi. Nah ini kan kalau dari sisinya Marcel Radival ini itu merupakan katanya pembohongan publik gitu kan, pembohongan publik, terus juga orangnya halusinasi gitu kan. Ini kayaknya memang mungkin Marcel Radivalnya ini, pesulap merahnya ini belajarnya mungkin belajar sebangsa belajar sebangsa hipnoterapi gitu kan, kayak hipnotis gitu kan ya. Kalau saya sih kalau praktek tentang mediumisasinya sendiri, saya pikir ini agak aneh gitu kan. Kenapa saya bilang agak aneh? Karena memang ini kemudian juga dibalut dengan bungkusannya kan memang suatu hal yang bersifat religius. Ada juga di situ kemudian untuk menaklukkan makhluk gaib dengan baik, di situ kemudian diberikan ceramah, kemudian dijadikan diislamkan atau masuk muslim gitu kan. Yang jelas kita kan memang nggak tahu ya ini kan. Kalau kita balik lagi ke sejarah, kalau kita orang Islam tentunya apapun itu kalau bisa referensinya ke Al-Quranul Karim ataupun hadis gitu kan, dalam berbagai macam segi kehidupan gitu kan. Karena memang hal-hal yang kecil pun sudah diajarkan kan di agama Islam ini kan. Seperti mau masuk kamar mandi kita berdoa kan, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setan jantan dan setan betina. Yang kecil-kecil gitu kan diajarkan semua gitu kan. Artinya ketika di Jamban zamannya Nabi Muhammad SAW, kemudian kalau bersuci dengan hadas ya, menggunakan batu ya, itu 3 kali, itu yang memang yang kecil-kecil aja diajarkan. Ketika mau makan kita mengucapkan bismillah gitu kan, ketika mau membuka baju kita juga berdoa kan, bismillah, mengucapkan bismillah gitu kan. Ini hal-hal yang kecil pun semuanya sudah diajarkan, yang enggak semuanya melulu tentang urusan agama. Ini urusan tentang kita makan, kemudian membuka pakaian, mau masuk kamar mandi pun semuanya sudah diajarkan. Saya pikir ada baiknya kalau kemudian kita menengok ke belakang ya. Kalau versinya Marcel Radival sendiri, saya juga nggak begitu setuju gitu kalau dikatakan nggak ada itu orang kemasukan makhluk jin ataupun makhluk halus gitu kan. Walaupun saya juga kalau dikatakan di sini memasukkan makhluk gaib ke seseorang, ke sebuah mediator tuh saya pikir juga di sejarahnya nggak ada ya. Kalau sejarahnya orang terkena sihir dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW juga ada gitu kan. Dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membacakan ayat-ayat pilihan di Al-Quranul Karim gitu kan. Yang mana di situ juga beberapa yang memang terdokumentasi, Rasulullah itu nggak banyak komentar, nggak banyak kemudian menceramai makhluk gaibnya tersebut gitu kan. Malah Rasulullah mengusirnya ya, uhrud ya Allah, uhrud ya Allah, uhrud ya Allah. Kemudian bacakan doa kan, sebagian ditepuk dadanya segala macam, keluar kamu musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Kul inuka bila natilah hitamah, aku mengutukmu dengan kutukannya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu kan. Kalau
dalam sejarahnya pengusiran makhluk gaib yang merasuk artinya ada di situ kan. Kalau dibilangnya Marcel Radival ini kan orang halusinasi, ada karena kemudian memang ternyata mereka juga dalam kondisi-kondisi tertentu bisa memasuki tubuh-tubuh orang-orang tertentu. Saya sendiri pun sering menemui ya waktu di Jawa Barat gitu kan, sering, tapi memang sebetulnya secara alamiahnya itu nggak bisa ya, kalau menurut disiplin ilmu yang saya pelajari ya, itu sebetulnya karena memang mereka itu dominasinya kan memang api ya, unsur positif, unsur api. Manusia itu unsur tanah, walaupun manusia ada unsur apinya, yaitu kita ketika menghisap oksigen yang jumlahnya 15% di udara ini, itu masuk lewat paru-paru, itu unsur apinya tapi kecil gitu kan. Artinya ketika unsur api sama unsur positif sama negatif ini bertemu, mereka ada benturan, bentuk cahaya gitu kan. Sehingga setiap makhluk hidup pasti ada unsur tanah, unsur negatif sama plusnya. Begitu juga kalau makhluk gaibnya kan unsurnya api ya, kita nggak tahu dominasinya adalah api plus. Artinya ketika memasuki tubuh orang yang normal, dia nggak akan bisa karena benturannya sangat keras gitu. Kalau mau teman-teman nanti mau praktek, boleh main tempat saya biar mau ngerasain benturannya ion negatif sama ion positif gitu. Itu luar biasa ya, nggak bakal kuat itu kalau dalam kondisi normal. Tapi kenapa sering terjadi? Biasanya orang-orang tertentu yang sering itu adalah para wanita. Perempuan itu biasanya ion negatifnya lemah ya dia kan. Makanya makhluk bangsa gaib dalam kondisi tertentu itu biasanya melakukan gangguan, biasanya sering kan kasus-kasus kesurupan di pabrik ataupun di tempat-tempat ya di sekolah, itu kan rata-rata korbannya para wanita, karena memang wanita memang unsur negatifnya lebih kecil daripada pria ya. Yang negatifnya itu bisa kita ketahui ya teman-teman, betul bahasanya teorinya bahwasanya Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya Adam. Artinya memang ion negatifnya lebih lemah. Kalau pria hampir mustahil ya bangsa makhluk gaib kemudian bisa merasuk ke pria atau laki-laki. Loh kok ada gitu kan? Kok ada ini kasus ya? Biasanya kalau yang saya temukan mereka punya track record, mereka pernah melakukan amalan-amalan tertentu yang mengkondisikan tubuhnya, kemudian makhluk gaib bisa kemudian masuk dan menguasai alam pikiran mereka. Jadi saya juga nggak setuju kalau dikatakan itu halusinasi gitu kan. Walaupun memang saya setuju dalam rangka kemudian untuk memberikan wasiat gitu kan, berwasiat dalam kebenaran dan untuk meninggalkan hal-hal yang kemudian menimbulkan dosa dan keraguan-keraguan. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat tampilan-tampilan daripada yang saya bilang nih praktisi supranaturalnya ini, awalnya ya datengin mau bubarin tempat-tempat yang menjadi sumber kesirikan, kemudian menaklukkan makhluk gaibnya di situ gitu kan, dimasukkan Islam. Tapi kan di situ kemudian kesini semakin jauh ya, namanya ibu ini ya namanya konten gitu kan, akhirnya juga berdiskusi dengan makhluk-makhluk gaib, kemudian ada cerita-cerita yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran yang memang di luar dogma agama kita seperti moksa gitu kan. Karena memang di moksa ini kan versinya kemudian orangnya mati atau nggak tahu, pokoknya hilang gitu kan, nggak mati tapi hilang ke alam yang lain gitu kan. Padahal kalau di agama kita kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa itu semua pastinya akan mati ya, kecuali wajah yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kan memang akhirnya bercampur nih ya, cerita-cerita tentang ilmu kesaktian lah segala macam, trisula gaib, terus kemudian hal-hal yang dikatakan moksa, sih ini moksa gitu kan, yang memang kemudian orang awam mungkin kasihan ya, malah nanti saudara-saudara kita ini akhirnya timbul keraguan masuknya konsep-konsep baru ya, saya pikir seperti itu. Karena apa? Karena memang di sini kan memang tokoh-tokohnya ini kan memang dibalut semua acaranya adalah berlabel balutannya bungkusannya agama gitu kan, tampilannya agama, dibacakan doa-doa, ayat-ayat suci Al-Qur'an di situ gitu kan. Kemudian melakukan ceramah penyadaran gitu kan, penaklukan makhluk gaib segala macam. Yang saya pikir ya bebas-bebas aja, tapi saya pikir ini nanti semakin jauh ya kesininya berdiskusi dengan makhluk gaib, kemudian
ada penjelasan-penjelasan yang tentunya kalau dari informasi dari makhluk gaib itu kita juga nggak bisa percaya sama sekali, karena kita nggak ngerti mereka kan. Dan nggak ada sebetulnya manusia dikatakan bisa melihat bentuknya makhluk gaib dari bangsa jin. Yang ada ini memang yang memang alamnya sudah berubah ya, dia yang sudah dekat dengan alam manusia kan, alam antara itu yang bisa berinteraksi, dan itu bukan wujud asli mereka gitu kan. Yang jelas memang di sini saya sebetulnya di satu pihak saya juga setuju dengan Marcel Radival. Memang tayangan-tayangan seperti itu sangat disayangkan, karena memang kemudian sononya kan semakin jauh ya, lepas itu kan, cerita-ceritanya lepas dan ditonton orang banyak. Karena memang yang ada kan memang dalam sejarahnya agama Islam adalah kalau ada orang sakit terkena guna-guna ataupun santet dari kahin, itu kan memang adanya cuman diusir keluar, ini justru dimasukkan gitu kan, dimasukkan. Dan saya hafal sekali orang-orang yang bisa memang kalau pria kemudian bisa dimasuki, pastinya juga ada amalan-amalan tertentu, even itu amalan-amalannya kemudian sepertinya dari hal-hal yang bersifat religius gitu kan, sampai ya memang harus berhati-hati ya. Bahkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim pun disarankan berdoa untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian mau mulai membaca Al-Qur'an, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka juga menggoda, memasukkan pikiran-pikiran yang ya melenceng pastinya gitu kan, kalau kemudian kita nggak mohon perlindungannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga nggak, dulu kalau kita tahu matinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah karena kemudian yang bunuh itu orang yang hafal Al-Quran ya gitu kan, ahli ibadah katanya kan, yaitu Abdurrahman bin Muljam gitu kan. Tapi dia kemudian memiliki pemikiran yang aneh yang kemudian dia membunuh Ali bin Abi Thalib gitu kan. Versinya dia untuk menegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia menebas leher Ali bin Abi Thalib ketika sedang sujud di memimpin sholat subuh secara berjamaah di masjidnya. Ini kan sebetulnya juga merupakan orang ahli agama, tapi artinya di sini memang setan berhasil membelokkan pikirannya kemudian untuk melakukan sesuatu yang memang melenceng gitu kan. Artinya kemudian nggak bisa kemudian ini ahli agama, ini orangnya ahli kitabullah. Banyak yang kemudian juga tertipu gitu kan, karena dalam sejarahnya pun Nabi Adam alaihissalam pun ditipu gitu. Nabi Adam alaihissalam pun sudah nggak diragukan lagi, dinyatakan bahwasanya ya dia adalah salah satu-satunya manusia yang terpintar di antara para manusia, karena ilmunya sendiri waktu itu yang menurunkan, yang mengajarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Di situ pun dia ditipu, yang mana syaitan itu kemudian menipunya dan bersumpah bahwasanya dia menjadi penasehatnya, sampai kemudian Nabi Adam memakan buah kulti yang dilarang. Nah ini sebuah pelajaran untuk kita semua ya, artinya kalau kita kemudian bermain-main masuk ke permainannya makhluk gaib, kita kan nggak tahu gitu kan. Mau orang Islam, orang pun kemudian pura-pura dikatakan, ada juga orang kalau di golongan orang Muslim pun ada golongan yang namanya orang munafik gitu kan, pura-pura. Ini makhluk gaib kan. Orang munafik pun kita nggak tahu yang mana seperti apa, tandanya seperti apa kan kita nggak tahu. Orang yang masuk Islam tapi hatinya sebenarnya membenci Islam. Nah ini kalau makhluk gaib kita nggak ngerti, bisa aja mereka bersandiwara pura-pura gitu kan, menjadi pengawalnya lah, menjadi penasehatnya lah gitu kan, kemudian masuk menjadi muslim lah, kita nggak tahu gitu kan. Makanya itu memang ada kemudian batasan sampai di mana kita bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Makanya Nabi Muhammad SAW pun ketika dulu ada beberapa tempat di Jazirah Arab yang memang kemudian banyak kasus-kasusnya orang terkena sihir segala macam, dia nggak langsung nggak kemudian memberantas sihirnya di situ, kasus-kasus sihir itu dengan ruqyah, walaupun ruqyah itu dia lakukan tapi kan nggak terus-terusan gitu kan. Yang terpenting di situ Nabi Muhammad SAW adalah menanamkan tauhid gitu kan, keyakinan kita, penyerahan diri kita, totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tauhid dan ilmu agamanya kuat, pastinya juga mereka nggak akan mampu untuk mengganggu, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun mengatakan
Inna ibadi laisa bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, ya, Inna ibadi, hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, kalian nggak bisa ada kuasanya sama mereka. Yang kalian ada kuasanya ilah, kecuali orang ilah manitaba'aka minal ghawin, yaitu orang-orang yang ikuti kamu gitu kan. Kamu bisa kuasai mereka gitu kan. Bayangkan orang kemudian makhluk gaib bisa berperang berkelahi dengan manusia, terpental-pental gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Bahkan setan sendiri pun mengatakan kan, dia mengatakan wa ma'ana liya alaikum bisultan ila ang da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Katakan di Al-Qur'anul Karim nih, wa ma'ana liya alaikum bisultan, aku ini gak ada kuasanya sama kalian, ila ang da'autukum, kecuali aku kemudian membisiki kalian, menyerukan sesuatu terhadap kalian, fastajabtum ilmu, kemudian kalian mengiyakan apa yang aku bisikan kepada kalian. Fala talumuni walumu anfusakum, makanya kalian jangan mencerca saya gitu kan, cerca diri kalian sendiri. Ini bahwasanya hujahnya jelas sekali. Makhluk gaib nggak ada kuasanya untuk menguasai manusia. Dan ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala aja. Karena kalau menurut ilmu keilmuan saya sendiri pun, ion negatif manusia itu sangat kuat ya, gitu kan. Ion tanahnya itu kuat sehingga mereka nggak bisa semaunya mau masuk gitu. Kalau bisa semaunya pasti setiap orang dimasuki karena mereka memusuhi kita. Nah kalau kemudian di sini kan memang sudah lain ya. Yang ada itu dulu orang yang terkena makhluk gaib kemudian diusir, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan doa-doa pilihan gitu kan, diusir keluar. Ini posisinya walaupun alasannya bermacam-macam, ini memasukkan makhluk gaib ke orang gitu aja. Dan rasanya sering ketemuin memang orang-orang yang bisa, laki-laki khususnya yang bisa dimasukin oleh makhluk gaib pastinya sudah dikondisikan kondisinya. Ya kalau nggak percaya nanti itu Mas Haris Stianto atau pesulap merah ya, itu versinya kemarin, video konfirmasinya dari tokoh supranaturalnya. Pastinya minta aja datangi, ketemu langsung dengan tokoh supranaturalnya, suruh memasukkan bangsa jin atau makhluk gaib ke tubuhnya pesulap merah. Tentunya saya kemungkinannya kecil sekali gitu kan, nggak akan mampu. Saya yakin itu nggak akan mampu karena orang-orang mereka sendiri gitu, komunitas mereka sendiri pastinya yang bisa mereka masukkan gitu kan. Nah ini memang sebetulnya saya prihatin gitu kan, tapi ya namanya di media sosial bebas-bebas saja gitu kan, bebas-bebas saja. Kita di sini dalam rangka sebagai sesama muslim saling mengingatkan ya gitu kan, wa tawasau bil haqi wa tawasau bil shop. Kita saling mengingatkan untuk apa, mengingatkan. Tapi kalau mengingatkan itu udah ya, kalau diterima alhamdulillah kan, kita dapat pahala. Nggak diterima pun kita udah mengingatkan itu udah dapat pahala. Dan kalau ini bukannya kita mau monopoli kebenaran, kita kan kalau kita lihat memang daripada kalau kita orang Islam apapun itu kan, kemarin juga alasannya ini kan seperti ilmu pengetahuan. Oke iyalah gitu kan, tapi kan dibungkus dalam dibungkus dalam acara konten yang berbungkus agama, hal-hal yang bersifat religius gitu kan. Ya referensinya apapun itu, kita kalau bisa referensinya adalah Al-Qur'anul Karim ataupun hadis. Bahkan ketika mau bersetubuh seorang suami sama istrinya pun ada doanya kan gitu kan. Kemudian mau masuk kamar mandi ada doanya gitu kan. Kemudian mau makan ada doanya, semuanya ya gitu kan. Mau membuka pakaian ada doanya gitu kan. Berkendaraan ketika kita kemudian mau jalan pakai kendaraan ada doanya. Artinya memang kalau bisa segala sesuatu ya kita kalau bisa referensinya ya Al-Qur'anul Karim ataupun hadis gitu kan. Nah itu aja teman-teman. Di satu sisi saya juga setuju dengan pesulap merah, di sisi lain ada juga yang saya kurang setuju kalau dikatakan semua orang-orang yang kesurupan itu orang yang halusinasi. Enggak lah, banyak juga. Dahulu bahwasanya dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pun dikatakan dalam riwayatnya pernah disihir oleh orang Yahudi yang namanya Labib Ibnu Al-Asam kan. Bahkan sampai dikatakan aku seakan-akan mendatangi istri-istriku padahal masih di tempat tidur ini kan. Disihir oleh Labib Ibnu Al-Asam dalam beberapa riwayat. Dan dikatakan kalau kita tanya loh kok Nabi bisa kena sihir, bukannya dia orang maksum gitu kan.
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah caranya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada manusia. Kalau nanti sampai kemudian ada kalian yang seperti itu, cara ngobatinya seperti apa? Karena versinya waktu itu kemudian Nabi Muhammad, datanglah malaikat Jibril yang kemudian mengajarkan surat Muawiyah ya, surat Al-Alaq sama surat An-Nas gitu kan, untuk kemudian meruqyah Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat kemudian mencari benda sihirnya yang katanya versinya adalah rambutnya Nabi Muhammad yang ada di sisir yang ditimpa di batu di sumur di Arwan, yang pada waktu itu kemudian para sahabat mendatanginya oleh Ali bin Abi Thalib, salah diambil kemudian dibacakan doa, dimasukkan ke dalam sumur sampai kemudian keluar api, dalam riwayat tersebutkan dari sumur itu kan. Kemudian dari itu alhamdulillah Rasulullah SAW pun sembuh gitu kan. Nah ini riwayatnya ada gitu kan, pernah terjadi. Artinya saya juga nggak setuju kalau kemudian orang yang kemasukan makhluk gaib itu katakan halusinasi. Saya sama sekali totalitas nggak setuju. Tapi kalau kemudian orang-orang yang sehat, yang normal, yang kalau ada pun orang sakit justru dikena makhluk gaib juga diusir dengan melakukan ruqyah, ini justru orang normal dimasukkan makhluk gaib ke dalam. Ini saya kurang setuju ya gitu kan. Kasihan lah, saya prihatin sama orangnya, berarti orang tersebut sudah ada celahnya, sudah dikondisikan untuk menjadi medium gitu kan. Apapun itu saya pikir juga lebih baik diproteksi gitu kan. Dan kadang-kadang kan tayangannya juga nanti ngobrolnya itu sampai melencengnya agak jauh, dan orang semua nonton kadang-kadang ya sayanglah adik-adik kita, saudara-saudara kita yang nanti juga kemasukan konsep-konsep yang bukan konsep agama kita gitu kan, seperti cerita moksa segala macam gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman, ini obrolan santai malam hari ini, nggak perlu kemudian dibawa serius teman-teman, santai aja kita ngobrol-ngobrol santai. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko.